Di dalam ruangan mewah, suasana masih dipenuhi gema pertarungan pedang yang mendebarkan. Reina, dengan mata ambar yang berbinar, menatap Shirone penuh kekaguman. Ia mulai menjelaskan, suaranya bercampur dengan kekagetan, jadi kamu menggunakan rasa terpadu yang didapatkan dari wilayah spiritual untuk membaca gerakan Rian dan memenangkan pertarungan. Ide yang brilian bukan? Pasti hal itu hanya bisa dilakukan karena kepadatan wilayah spiritualmu cukup tinggi. Reina duduk berhadapan dengan kedua pria itu, antusiasme yang tak bisa ia sembunyikan terpancar di wajah cantiknya. Ia melanjutkan, kamu benar-benar luar biasa. Menurut apa yang kudapatkan di sekolah, semakin tinggi tingkat konsentrasi seseorang, wilayah spiritualnya akan semakin stabil. Dan lebih menakjubkan lagi, kamu bisa mempertahankan konsentrasi itu sambil memegang pedang. Menanggapi pujian itu, Shirone hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung, wajahnya sedikit memerah, dan dia tersenyum malu-malu. Melihat itu, Reina diam-diam berpikir, begitu pemalu, bagaimana dia bisa berkencan nanti? Aku akan berbicara dengan kakek tentang jalur karir Shirone, Reina menyatakan dengan tegas, lalu menoleh pada adik laki-lakinya yang sedang bermuram durja. Tentu saja, syaratnya kamu juga harus pergi ke sekolah seni pedang, Rian. Rian tersentak mendongak, wajahnya bingung. Apa? Lalu bagaimana dengan guruku? Reina menjawab dengan tenang, suaranya tanpa sedikit pun keraguan. Guru Kait sudah tahu tentang ini, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri kontrak sejak kemarin. Dia bilang akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal besok pagi. Apa katamu? Rian berteriak, sangat terkejut. Pria itu melonjak berdiri, tangannya secara tak sadar mencengkram erat pedang, ia hanya bisa bergumam, "Guru?" Sementara itu, di tempat yang jauh, di antara hutan pinus berkabut dan jalan setapak yang sepi, sosok punggung kesepian seorang pendekar pedang tua berjalan perlahan. Dia mengenakan tas punggung sederhana di bahunya, meninggalkan kediaman Ogent, perlahan menghilang ke dalam kabut dingin. Suara langkah kaki itu semakin jauh, semakin jauh. Di tengah kemewahan kediaman Ogent, seorang pelayan yang santun membuka pintu perlahan tersenyum hormat pada Shirone. Tuan muda Shirone, keluarga Anda telah tiba dan menunggu di ruang tamu. Tuan rumah berpesan jika Anda berkenan, Anda boleh menemui mereka lebih dulu. Mendengar kabar itu, mata biru Shirone bersinar terkejut dan senang. Reina berdiri di sampingnya, rambut ungu birunya bergelombang lembut, ia tersenyum manis. Mata kulingnya menatap Shirone penuh kasih. Bagaimana keinginanmu Shirone? Tanpa ragu sedikit pun, wajah Shirone berseri-seri cerah. Aku akan pergi. Tak menunggu lebih lama, Shirone melesat seperti angin, tergesa-gesa menuruni deretan tangga besar yang megah. Dua pelayan berlari mengejar dengan panik, mengingatkan dengan cemas. Tangga ini sangat curam tuan muda, harap berhati-hati. Shirone berhenti di tengah jalan, menoleh ke arah mereka dengan senyum ramah. Kalian bisa bicara padaku seperti dulu, aku bukan bangsawan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengadu pada siapapun. Mendengar itu, wajah kedua pelayan memucat, melambaikan tangan dengan cepat. Ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan itu. Mohon jangan berkata seperti itu. Kepala kami bisa melayang. Walaupun begitu, kami tetap tidak berani. Meninggalkan para pelayan yang bingung di belakang, Shirone terus melesat maju. Akhirnya, pintu dengan papan ruang tamu tampak di depan mata. Ia mendorong pintu dan masuk, jantungnya berdegup kencang karena kerinduan, lalu pecah dalam panggilan penuh kasih. Ibu! Ayah! Di dalam, Vincent dan Olina terkejut menoleh saat mendengar suara putra mereka. Wajah mereka memancarkan keheranan bercampur kegembiraan tak terhingga. Vincent berseru, "Shirone!" Ia melesat maju, merentangkan tangan lebar-lebar dalam momen mengharukan reuni yang selalu ia nantikan. Dalam pelukan erat orang tuanya, Shirone merasakan kehangatan familiar yang selalu ia rindukan. Ia membenamkan wajahnya ke dada mereka, rasa bersalah muncul ketika ia menyadari bahwa orang tuanya terlihat jauh lebih kurus. Mereka pasti mengalami malam-malam tanpa tidur, khawatir putranya tidak akan kembali utuh. Seakan membaca pikirannya, Olina tersenyum lembut, menepuk punggungnya. Jangan khawatir, ibu dan ayah masih makan dan hidup dengan baik. Di sebuah ruangan mewah yang didekorasi megah, seluruh keluarga duduk berkumpul di sofa beludru. Setelah momen reuni yang penuh haru dan bahagia, Vincent menatap putranya dengan wajah serius bercampur cemas. "Tapi mengapa kamu memanggil kami ke sini? Kamu seharusnya langsung pulang setelah selesai bekerja. Apakah mereka menahanmu di sini dan tidak mengizinkanmu pulang, bukan?" Shirone tersenyum cerah, mata birunya berkilauan gembira. "Bukan begitu, ayah. Hanya saja aku mendapatkan kesempatan bagus."
Hah? Olina berseru kaget. Kesempatan bagus. Keheningan tegang menyelimuti ruangan. Keraguan jelas terlihat di mata Vincent saat ia berbicara, nadanya penuh sindiran. Haha, jadi maksudmu, kamu berteman dengan seorang tuan muda bangsawan saat bekerja di perpustakaan, tuan muda itu mengambil sumpah kesatria kepadamu, dan kamu diizinkan untuk terus berteman dengannya? Ya, benar sekali. Shirone menjawab dengan polos, sama sekali tidak menyadari kemarahan yang membara di hati ayahnya. Shirone, katakan yang sebenarnya pada ayah. Vincent menggeram, mencengkeram kerah baju putranya dalam gerakan tiba-tiba. Pembuluh darah menonjol di pelipisnya, wajahnya berkerut karena marah dan takut. Tidak mungkin anak sepintar kamu bisa sebegitu hayalannya. Ada yang memperlakukanmu dengan buruk, bukan? Katakan, ya ampun, mereka semua mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja untuk keluarga bangsawan tidak bisa kembali dengan akal sehat. Terkejut dan ketakutan dengan reaksi ayahnya, Shirone tergagap. Tidak, semua itu benar. Vincent, Olina bergegas maju, berusaha melepaskan tangan suaminya dari putranya yang gemetar. Di tengah kekacauan, pintu kamar terbuka. Seorang pelayan berdiri di sana, membungkuk hormat. Tuan muda. Suara langkah kaki berat terdengar dari koridor. Pelayan itu mengumumkan, memecah ketegangan yang memuncak di dalam ruangan. Tuan rumah sudah tiba. Di bawah tatapan terpukau keluarga Aryan, Bishop Ogent, kepala keluarga Ogent, muncul dengan aura agung dan penuh kekuasaan. Ia bersuara berat dan tenang, mata ambar tajamnya menatap lurus ke arah mereka. Senang bertemu kalian, saya adalah kepala keluarga Bishop Ogent. Berdiri di samping ayahnya, Rian Ogent, pemuda dengan rambut biru keras kepala itu, segera membungkuk dengan hormat yang luar biasa. Salam ayah, aku adalah pedang Shirone, Rian. Reina Ogent juga membungkuk anggun, rambut ungu kebiruannya yang bergelombang sedikit bergoyang. Aku adalah putri sulung Reina. Aku sudah banyak mendengar tentang kalian berdua. Perkenalan dari klan terhormat itu membuat Vincent dan Olina terdiam kaku. Keduanya ternganga, wajah mereka memucat karena terkejut luar biasa, tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Di ruang tamu yang mewah dan megah, Vincent dan Olina membungkuk panik di hadapan para tamu terhormat itu. Vincent tergagap, suaranya bergetar. Salam, kami adalah orang tua Shirone. Mengapa orang-orang hebat seperti kalian datang ke sini? Reina tersenyum misterius. Oh, paman dan bibi tidak mendengar cerita Shirone. Kata-katanya seperti sambaran petir di telinga Vincent. Ia langsung mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi, berteriak panik. Apa yang dia katakan? Kata-kata ilusinya, semua itu benar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Perasaan tidak nyata menyelimuti pikiran Vincent saat mereka diundang ke ruang makan mewah di bawah cahaya lampu gantung emas yang berkilau. Sebuah jamuan makan mewah yang tak terbayangkan disajikan, dengan hidangan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup, dilayani oleh para pelayan wanita beruniform elegan. Duduk di meja, Vincent berkeringat dingin, pikirannya kacau, hanya bisa berpikir, ada apa ini? Olina duduk di sebelahnya, berbisik kepada suaminya, suaranya penuh keheranan dan kebingungan. Sayang, banyak sekali piringnya. Setelah makan, mereka diundang untuk minum teh. Olina dengan sopan menerima cangkir teh dari pelayan dan mengucapkan terima kasih, sementara Vincent masih tenggelam dalam campur aduk emosi, jiwanya seolah telah meninggalkan tubuhnya. Apa yang terjadi di dunia ini? Ia berteriak dalam hati. Akhirnya, kedua keluarga duduk berhadapan di ruang tamu yang mewah. Suasana menjadi formal dan agak berat, menandakan percakapan penting akan segera dimulai. Cangkir teh di tangan Vincent Aryan sedikit bergetar, kebingungan dan keraguan terlihat jelas di matanya saat ia berhadapan dengan kepala keluarga Ogent. Berusaha menenangkan diri, ia berbicara dengan suara yang bercampur rasa syukur dan cemas. Mohon maafkan saya sangat menghargai pujian Anda terhadap putra saya, tetapi saya sungguh khawatir. Meskipun saya tidak begitu memahami sumpah kesatria, saya tidak percaya sebuah keluarga bangsawan akan memperlakukan keluarga penebang kayu seperti kami dengan begitu baik. Putra dari keluarga terhormat seperti Ogent bersumpah setia kepada Shirone, saya perlu memperjelas ini. Di hadapannya, Bishop Ogent dengan tenang menyesap teh. Ia dengan santai mengakui, sejujurnya memang ada sedikit ketidakpahaman
ketidaknyamanan. Namun, bagi keluarga Ogent, keluarga yang menjunjung tinggi militarisme, sumpah kesatria adalah mutlak. Jika kami menganggap ini tidak menyenangkan, hanya karena perbedaan status, itu akan menodai kebanggaan Rian. Oleh karena itu, mulai sekarang, kami akan menggunakan bentuk sapaan kehormatan. Semoga keluarga Anda tidak merasa tidak nyaman. Keluarga kami juga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung putra Anda. Duduk di samping keluarga Aryan, Jenderal Klumph Ogent tertawa terbahak-bahak, menyela dengan candaan kepada putranya. Sudah lama sekali, aku tidak melihatmu mengatakan sesuatu yang masuk akal. Bischoff hanya melirik sekilas ke arah ayahnya, menjawab singkat, ayah terlalu berisik. Shirone tertegun mendengar pernyataan Bischoff yang tegas dan penuh kehormatan. Ia berpikir dalam hati, dengan rasa hormat yang mendalam, untuk melindungi kehormatan keluarga, ia memang pria yang penuh harga diri dan keyakinan teguh, meskipun ia hanya memiliki pilihan sulit untuk melindungi seorang rakyat. Di sisi berlawanan, Rian tersenyum cerah penuh kebanggaan mengacungkan jempolnya. Di matanya, ayahnya adalah seseorang yang tidak mengenal rasa takut. Setelah suasana kembali tenang, Bischoff menatap lurus ke arah Vincent, suaranya menjadi lebih serius dari sebelumnya, langsung ke inti masalah. Langsung saja ke intinya, sungguh mengejutkan, putra Anda adalah pengguna alam roh. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kerja keras, melainkan sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan bakat sejati. Bischoff memulai diskusi. Sepengetahuan saya, anak itu bertujuan menjadi seorang penyihir. Jadi, jika ingin mendapatkan lisensi penyihir tidak resmi dengan cara tercepat, Bischoff melanjutkan rencana. Menurut saya, Akademi Sihir Alpeas, salah satu dari 5 sekolah paling bergengsi di kerajaan, akan menjadi pilihan yang tepat. Saya tidak mengatakan wajib ke sekolah untuk menjadi penyihir, tetapi tidak sekolah adalah urusan orang miskin, jadi saya tidak menganjurkan. Lagi pula, anak itu harus pergi ke tempat seperti Akademi Sihir Alpeas, agar setara dengan keluarga Ogent kita. Klumph berdaham. Aku sama sekali tidak peduli dengan rakyat biasa. Bischoff tiba-tiba terhenti, seolah menyadari sesuatu. Ia menoleh ke Vincent yang berdiri diam di sampingnya, dan langsung pada intinya. Jika putra Anda lulus sekolah sihir, ia akan menjadi seorang penyihir. Pernyataan itu seperti sambaran petir bagi Vincent. Ia terpaku, sangat terkejut, tergagap. Putra kami akan menjadi penyihir, sekolah sihir? Berdiri di sampingnya, istrinya juga tak kuasa menahan emosi. Ia berbisik dalam kebahagiaan yang meluap. Tidak mungkin, ini seperti mimpi, putra kita. Shirone berdiri di sana, mata biru cerah terbuka lebar, ekspresi terkejut tak kalah. Nada bicara Bischoff menjadi serius, namun masalah terbesarnya adalah sekolah sihir sangat ketat. Mereka tidak mengizinkan siapapun masuk selain anak-anak bangsawan. Klumph dengan mata tajam penuh tekad. Kalau begitu hanya ada satu cara. Kami ingin mengadopsi Shirone. Tawaran tak terduga itu membuat Vincent dan Bischoff tertegun. Apa? Vincent tergagap, tak percaya. Bischoff berusaha menjelaskan selagi masih terkejut. Ini adalah satu-satunya solusi yang kami pikirkan dalam rapat keluarga. Klumph melanjutkan, suaranya tegas. Saya punya kerabat muda yang belum punya anak. Jika kita menambahkan nama anak itu ke catatan sipilnya, masalah akan cepat selesai. Dia mendorong selembar kertas berhias indah ke depan, di atasnya tertulis nama lengkap Shirone Ogent. Namun, kami sama sekali tidak berniat mengambil putra Anda. Ini hanya akan menjadi formalitas di atas kertas. Tetapi, dengan ini, Shirone akan menjadi seorang bangsawan. Kata-kata Klumph bagai petir menyambar Vincent. Keringat dingin membasahi dahinya. Matanya terbelalak kaget. Dalam benaknya adalah kekacauan. Shirone akan menjadi bangsawan. Kesempatan mengubah hidup seperti ini, berapa banyak orang yang bisa mendapatkannya di dunia ini. Tapi, jika begitu, itu sama saja putraku direnggut orang. Shirone, katakan pada ayah, apa yang harus ayah lakukan? Saat Vincent berbalik untuk menanyakan pendapat putranya, dia tertegun. Shirone duduk di sana, diam dengan keteguhan yang aneh. Mungkinkah anak itu sudah memutuskan sebelumnya? Tepat pada saat itu, sebuah tangan diletakkan di tangannya yang gemetar, meremasnya erat. Genggaman itu kuat dan tegas. Tiba-tiba, Shirone berdiri, suaranya nyaring memecah keheningan. Tidak mungkin, aku adalah putra ayah. Aku tidak bisa menjadi anak angkat orang lain. Shirone. Vincent memanggil nama putranya dengan terkejut. Reina, yang selama ini dia mengamati, tersenyum lembut penuh pesona. Shirone, itu hanya akan di atas kertas. Tentu saja, kami akan tetap menganggap orang tua kandungmu sebagai orang tua sejati.
Reina mencoba menenangkan situasi dengan senyum. Kau akan meraih impianmu dan tidak akan ada yang berubah. Klumph, dengan wajah serius yang dihiasi kerutan usia, menatap lurus ke arah Shirone. Suaranya merendah. Kau akan menjadi seorang bangsawan. Ini bukan kesempatan beruntung yang bisa didapatkan siapapun. Menghadapi tawaran yang begitu berbobot, Shirone menjawab. Suaranya tenang, namun mata birunya bersinar dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Jika harus menukar ayahku, aku lebih baik hidup sebagai rakyat biasa. Jawaban tegas itu seperti seember air dingin yang mengguyur harapan semua orang. Klumph tak bisa duduk tenang lagi. Ia melompat dari kursinya, urat-urat menonjol di dahinya. Rakyat biasa tidak bisa masuk Akademi Sihir. Shirone sama sekali tidak gentar menghadapi kemarahan jenderal itu. Ia menjawab dengan lugas, "Kalau begitu, aku tidak akan pergi ke Akademi Sihir." Suasana di ruangan itu membeku. Bischoff dan Reina hanya bisa tertegun melihat konfrontasi sengit itu. Klumph menggeram, kemarahan membuat suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kalau begitu, kau tidak bisa menjadi penyihir." Di hadapan keheranan semua yang hadir, Shirone memberikan pernyataan terakhirnya, sebuah pernyataan yang mengubur impian yang selama ini ia kejar. "Kalau begitu, aku tidak akan menjadi penyihir." "Shirone!" teriak Klumph menggelegar seperti guntur. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, kedua tangan mengepal, tubuh kekarnya gemetar karena marah. "Kenapa kau begitu keras kepala? Dunia ini tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kau korbankan untuk sukses. Jika kau tidak bisa melakukannya, apakah impianmu hanya sesuatu yang biasa-biasa saja seperti itu?" Menghadapi amukan Klumph, Shirone hanya mendongak diam-diam, suaranya masih setenang biasanya. Mungkin begitu, jawaban yang ringan seolah tak berarti, namun memiliki bobot 1000 ton, membuat Klumph tertegun, lalu tanpa sadar mengulangi pertanyaan dengan keheranan luar biasa. "Apa?" Pria berambut pirang itu berbicara, suaranya jelas dan penuh emosi. "Meskipun impianmu sebesar apapun, itu adalah sesuatu yang kau terima dari orang tuamu. Jika orang tua adalah akar, maka impianmu adalah buah yang dipupuk dari akar itu." Kenangan membanjiri pikiran Shirone bagaikan film hidup. Gambaran orang tua yang sabar mengajarinya membaca setiap huruf, adegan anak kecil yang asik dengan buku sambil memandangi lembah yang damai, dan punggung kokoh sang ayah yang menuntunnya di jalan panjang penuh kesulitan. Fakta kau bisa membaca, fakta kau memiliki kesempatan untuk bekerja di keluarga Ogent, semuanya bisa terwujud karena kau memiliki orang tua sebagai akarmu. Lanjutnya, gambaran sang ayah yang terdorong jatuh, namun kemudian dengan lembut memeluknya, muncul dengan jelas. Kesempatan yang Tuhan berikan padamu saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan segudang kesempatan yang telah orang tua berikan padamu. Menyuruhku sekarang untuk menolak akarku sama saja dengan menyuruhku untuk mengering dan mati. Aku berterima kasih atas tawaran Anda, tetapi satu-satunya orang tuaku adalah kedua orang yang ada di sini. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Klumph Ogent perlahan berdiri, tubuhnya yang tinggi besar membayangi meja marmer. Mata jenderal tua itu menyipit, meneliti setiap ekspresi di wajah Shirone. Perasaan bersalah, moralitas, bukan. Apa yang ingin dikatakan anak ini, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, keheningan khusyuk itu pecah oleh jeritan putus asa. Vincent, yang sejak tadi duduk diam di samping putranya, tiba-tiba membungkuk ke depan, dahinya nyaris menyentuh permukaan meja. "Mohon terimalah Shirone sebagai anak angkat. Tolong, saya mohon Tuan." Shirone menoleh, mata birunya terbuka lebar karena terkejut. "Ayah?" Klumph juga tertegun oleh tindakan Vincent. Dia berniat untuk menengahi. "Aku mengerti maksudmu, tetapi keinginan Shirone juga penting." Namun, Vincent mendongak cepat, memotong perkataannya dengan jeritan yang serak karena kesakitan. "Shirone!" Wajah pria itu berkerut dalam di penderitaan yang ekstrim saat dia meneriakkan kebenaran yang mengerikan. "Dia bukan anak kandung saya."